ya politik ini salah satu jalan strategi dakwah, mau ndak mau gitu. Desa Wonorejo mendeklarasikan sebagai desa anti korupsi. Apa itu desa anti korupsi itu? Saya jadi lurah ini kira-kira ngeluarkan biaya berapa gitu. Kalau teman-teman mungkin sampai ratusan juta, lah saya ini punya tabungan 25 juta saja nggak sampai. Terus dulu jadi kepala desa juga nggak ngeluarkan uang, nggak ngeluarkan amplop. Bahkan bapak saya sendiri aja pada waktu itu nggak ridho. Tidak merestui? Nggak restu. Soal rasah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast FKM dengan suasana yang baru, dengan tata letak yang baru, dan tentunya kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu yang spesial, yang baru pertama kali ke sini, dan kebetulan setnya juga baru. Siapa beliau? Mas Lurah Ajis Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kesibukan apa ini selain jadi lurah? Wah, ya paling ini aja sih, bantu kegiatan travel dulu. Sebelum jadi lurah kan saya kerja di travel Zamzam, travel umroh. Oh iya. Oh, Sukoharjo ya? Ya, Sukoharjo. Ya. Jadi kita masih bantu-bantu marketingan, manajemen gitu aja sih. Oke. Sama paling sibuk di organisasi. Oke. Jadi kenapa kok kita tamunya kali ini Mas Lurah ini? Sebenarnya mau manggil Pak, cuman beliau berkenani Mas Lurah. Jadi kita pada kesempatan ini kita akan coba belajar banyak dari beliau tentang bagaimana berbicara tentang bagaimana kita harus mampu memanajemen diri kita. Nanti kan beliau juga akan banyak bercerita, terutama nanti juga bagaimana cerita beliau kok bisa jadi lurah gitu. Padahal kan untuk melihat background sendiri kan Mas Ajis ini kan bukan dari keluarga yang punya itu ya, nggak ada ya Mas ya, yang pernah jadi apa di pemerintahan gitu. Ada ya, dari keluarga? Setahu saya sih nggak ada. Nah ya ini kan nggak ada kok tiba-tiba langsung tek ya itu. Kalau dari background pendidikan sendiri kan dikenalkan di masyarakat dulunya kan Ustadz Ajis Rahma. Ustadz Ajis Rahma. Ustadz-ustadzan. Kalau backgroundnya sendiri pernah di pesantren, Mas? Ya dulu pernah di pondok pesantren Imam Suwoto, tapi MTS saja sih, yang SMP aja ya. Itu sebutannya MTS. Alumni apa jebolan ya? Ya jebolan aja. Kalau yang NIHI alumni kan biasanya 6 tahun. Saya cuma 3 tahun sampai MTS. Terus SMA-nya qadarullah, karena dulu sih ya bapak karena gantian sama adik gitu kan. Adik juga harus masuk pondok, jadi saya yang sudah pernah di pondok diminta untuk cari sekolah di luar. Ya terkait dengan biaya, terkait dengan ya orang tua mungkin kalau anaknya di pondok semuanya nanti di rumah yang nemeni siapa gitu ya. Akhirnya saya ke sekolah di luar, tapi saya juga minta sekolah yang Islam. Pada waktu itu saya ambilnya di SMA MTA Surakarta. Oh, MTA kan? Iya, jadi saya malah sekolahnya SMA-nya di SMA MTA Surakarta karena deket kan dari rumah. Iya. Daripada dulu ke Al Islam gitu kan. Oh, Jamsaren. Jamsaren kan jauh. Iya. Terus ya udah yang paling deket di Semanggi kan SMA MTA Surakarta. Oh. Berarti SMA 3 tahun di MTA. Terus setelah itu kuliah? Setelah itu kuliah ambil di UNS. Di keuangan perbankan dulu. Terus semester akhir itu saya double sambil kuliah yang PGSD keguruan, S1 PGSD itu. Ya setelah itu ya udah selesai kuliahnya. Dua-duanya di UNS? Yang satu PGSD-nya saya ngambilnya di UT. Karena dulu kan ada panggilan jiwa untuk mendirikan panggilan apa hati lah, diajak teman-teman buat dirikan SD Imam Suwoto itu kan, Babat Alas dulu pertama kali. Akhirnya kita berlima sama teman-teman dirikan SD Imam Suwoto. Akhirnya
saya kok ada peluang nih buat kuliah di keguruan. Akhirnya saya ambil juga jurusan di keguruan juga. Berarti SPD-nya itu UT ya? UT ya, Universitas Terbuka. Kan kita dulu kan mengenal antum kan dari apa itu namanya ekonomi kan? Ekonomi. Dulu kan UNS. sempat maksudnya kita dulu kan sempat belajar juga kan. Saya sempat ketemu sama antum juga waktu apa itu namanya? Kalau di Imam Soto itu P3S. Ya. Dan dulu kita kenalnya ya Mas Ais ya ahli, bukan ahli sebenarnya kenalnya guru ekonomi. Guru ekonomi. Ya dulu bantu pondok kan. Iya. Karena alumni juga diminta untuk bantu pondok yang kelas 3 itu P3S khusus mata pelajaran ekonomi. Persiapan ujian ya betul, waktu itu. Kita bantu-bantu aja sih dulu. Iya. Nah itu, saya kenalnya justru lebih kentalnya di situ, di ekonomi. Lah kok tiba-tiba jadi lurah gitu. Wah itu jauh lagi nanti perjalanannya. Ya, karena kita mau fokusnya ke situ, karena kita mau apa namanya bicara banyak tentang itu. Kira-kira alasannya kenapa tuh Mas kok pengen lurah? Sebenarnya kalau boleh jujur ya bukan keinginan pribadi sih. Iya. Tapi lebih awalnya itu sebuah keterpaksaan gitu ya. Iya, karena emang ya pada waktu itu gejolak di desa yang sangat luar biasa. Akhirnya teman-teman muda pada mendorong, pokoknya dari kalangan muda ini harus ada yang tampil. Terus para asatid-asatid kita, ya para tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan itu pokoknya sangat banget mendorong gitu loh. Bahkan saya sempat mendengar beberapa nasihat juga dari internal orang-orang yang berada di balai desa juga, di kelurahan juga. Itu ya pokoknya kalau maju nanti didukung begitu bahasanya, walaupun kan orang dalam ya nggak boleh ya, cuman dalam tanda kutip ini kayaknya berharap banget nih gitu. Sampai mohon maaf ya ngapunten saya ceritakan di sini. Jadi saya itu orang yang sebenarnya nggak pengen banget di dunia politik juga gitu. Kalau di pemerintahan, dunia politik saya itu kan bukan passionnya lah. Bukan gitu passionnya, betul. Karena tahu sendiri lah dulu wong ya raketang ya kita urusan dakwah ya ustadz kampung lah gitu kan ngajar TPA paling juga kadang-kadang keliling masjid-masjid kampung buat ngisi-ngisi kajian itu aja sih. Itu ya bukan passion saya kalau di dunia urusan perpolitikan begitu. Tapi di suatu ketika ya memang ada teman-teman yang akhirnya ngeyel, bahkan saya itu daftar untuk jadi pilihan kepala desa dulu, itu bukan dari saya sendiri. Yang daftar bukan jenengan? Yang daftarkan teman sampean gitu loh. Berkas-berkas yang ngurusi juga teman, semuanya yang ngurusi teman, sampai yang daftarkan di kelurahan itu teman. Maka ketika setelah jadi itu bahkan sampai teman-teman perangkat desa itu iki sopo toh kok kemaki menjadi niat pora gini dadi lurah sampai daftar ora gelem teko dhewe gitu sampai mau daftar jadi kepala sampai desa diwakilkan wakil sama orang gitu ya. Wakil sama orang. Jadi ya karena dulu kesibukan saya juga di dunia travel umroh juga. Jadi ya udah bismillah ngalir aja. Setelah daftar ya kita ikuti apa namanya alur dari pilihan itu. Ya ala kulihal qadarullah saya itu lebih siap nggak jadi daripada jadi pada waktu itu. Yakin lah itu. Tapi pernah nggak Mas berpikir kenapa kok harus saya gitu? Pernah nggak terbesit pikiran itu dan ketemu jawabannya enggak? Ya sampai saat ini nggak ketemu. Sampai saat ini nggak ketemu. Makanya kadang-kadang saya sendiri mbok yo liyane gitu kan. Teman-teman muda itu kan banyak, itu yang muda-muda juga potensi semuanya banyak, yang vokal juga banyak. Ngapain harus saya bilang gitu. Dan juga. itu kan kondisi antum kan baru banyak di organisasi kan waktu itu. Iya. Itu waktu masih ketua itu ya cabang ya? Masih Pemuda. Di pimpinan cabang Muda Muhammadiyah, masih ketua Lajismu pada waktu itu ya, manajer Lajismu, ketua Lajismu, juga di daerah saya jadi bendahara pada waktu itu. Apalagi sekarang jadi ketua. Sekarang jadi ketua muda daerah. Nah itu cara ininya gimana? Cara meyakinkan diri Mas? Kalau itu bukan dari diri kita sendiri, itu kan berat sekali loh. Apalagi di desa sendiri penuh dengan tekanan kan otomatis. Iya betul sekali. Ya memang ya akhirnya ya tak pasrah ke Gusti Allah aja. Kita ya istikharah aja lah. Istikharah kalau ini memang jalannya ya sudah gitu. Jadi bahkan bapak saya sendiri aja pada waktu itu nggak ridho. Tidak merestui. Nggak restu. Soal rasah gitu. Pokoknya selalu pengennya bapak itu
ya kita di dunia dakwah lah, organisasi keislaman gitu aja. Cuman ya lama-lama karena dorongan itu semakin kuat, para sesepuh, tokoh masyarakat, wis pokoknya Aziz kon maju, wis pokoknya kon maju begitu terus. Ya udah akhirnya Bapak ya kasih ridho, kasih restu, ya udah kita ya setelah istikharah minta pertimbangan para sesepuh, keluarga, ya tokoh-tokoh agama kita juga begitu. Akhirnya ya sudah Bismillah lah begitu. Berarti dikuatin ke langitnya ya. Iya. Dan daripada kita, pasti waktu itu kan otomatis belum ada pikiran aku nek dadi ameh ngopo. Iya. Kan belum ada pikiran visi misi. Ya. Atau udah? Akhirnya pada waktu itu terpaksa untuk membuat, kalau tidak salah 1,5 bulan setelah open rekrutmen pendaftaran itu ya saya membuat visi misi. Kalau ya bahasanya gini, kalau ya awalnya penolakan itu ada gitu, dari hati itu pengennya ya itu tadi sekali lagi saya udah lebih siap tidak menang nih gitu daripada yang menang gitu kan. Wong apa namanya jiwanya sudah begitu memberontak begitu, tapi akhirnya karena ya sudah nyemplung di situ, sudah seakan-akan mengiyani, Bismillah, lillah begitu. Akhirnya ya udah mau ndak mau saya harus membuat visi misi. Nggak mungkin kalau kita nggak buat visi misi apa sih yang mau saya tawarkan juga kan gitu. Nah, di organisasi kan begitu kan. Apa sih mau kita program punya kerja apa kita gitu. Ya, kira-kira organisasi ilmu-ilmu itu tak bawa ke situ. Ya kita membuat visi misi. Ya visi misi yang kita buat itu ternyata juga bikin masyarakat kita jadi tertarik. Gitu kan. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih. Pertanyaan pribadi sampai sekarang mungkin saya pengen tanyakan, mumpung ini momentum nih. Dulu kan di Zamzam sudah settle Mas ya. Bahasanya sudah manajer kan waktu itu. Dan itu kan untuk tawaran ke jadi lurah dalam tanda kutip ya, untuk masalah pemasukan mungkin enggak lebih besar kan otomatis. Enggak, ini jadi, kalau itu kira-kira gimana ini untuk memikirkan hal itu? Kan itu tetap pertimbangan juga kan untuk masalah. Walaupun sekarang tetap di travel itu. Ya, saya tuh gini loh, kalau sudah komitmen dengan sesuatu, kadang-kadang saya tuh urusan apa ya, urusan pendapatan, urusan rezeki itu, khususnya rezeki yang sifatnya adalah materi, uang itu biasanya saya kesampingkan. Gitu. Berarti memang. Jadi kalau udah komitmen dengan sesuatu ya udah Bismillah, ayo gitu aja gitu korban. Gusti Allah yang mboten sare kan. Gitu. Terkait dengan rezeki, masalah materi, udah deh nanti pasti Allah akan bukakan pintu rezeki dari manapun begitu. Wong yo niatnya sekali lagi kan kita dakwah. Nah, ini pilihan dakwah aja gitu. Jadi mau strategi dakwahnya kita bagaimana, ya bagi kita jadi kepala desa ini juga salah satu bagian daripada dakwah, ya Bismillah gitu aja. Ternyata ya setelah itu ya Allah bukakan pintu-pintu itu begitu. Jadi ya tenang aja, penting yakin lah gitu. Kayak gini bicara sama lurah yang ustadz ya kayak gini. Tadi belum disampaikan malahan, lurah mana sih sebenarnya? Nah, iya. Ngobrol sampai mana-mana malah. Lurah sebenarnya kalau saya ini statusnya bukan lurah, tapi kepala desa, betul. Jadi saya kepala desa di Desa Wonorejo, kecamatannya Polokarto, kabupatennya Sukoharjo, maksudnya iya. Sebelah timur dari Solo ya gitu ya. Timur Selatan ya. Timur Bekonang. Ya Timur Bekonang ya. Orang familiar Bekonang gitu ya. Saya Timur Bekonang gitu. Orang saya puncak Kelau aja ketemu sama orang Jakarta. Orang mana? Sukoharjo mana itu? Bekonang, tahu dia. Mereka. Aduh, Masya Allah. Iya. Terus Mas ingat nggak waktu itu visi misi pertamanya apa Mas? Yang untuk ditawarkan ke masyarakat? Banyak sih sebenarnya dari program-program dan visi misi itu, alhamdulillah semua di tahun keempat saya ini sudah terlaksana semuanya. Sudah semua terlaksana ya? Sudah terlaksana, termasuk ya ada beasiswa pendidikan. Saya sampai saat ini masih memberikan beasiswa pendidikan, bahkan ke TPQ, ke Madim. Kalau di kita kan ada TPQ, ada Madim, itu ya ada juga beasiswa yang masuk ke sana. Kemudian juga soal kesehatan, kita kerjasama dengan klinik. Soal modal usaha untuk anak-anak muda kita ada program yang namanya Mina Ampuh. Mina Ampuh. Mina Ampuh itu anak muda punya usaha. Ampuhnya itu anak muda punya usaha. Ampuhnya anak muda punya usaha.
Kalau Mina ini kan ikan ya. Iya. Tak buatin ini apa namanya kolam bioflok gitu loh. Kolam terpal. Ya, kolam terpal. Kalau orang familiarnya kolam terpal. Oh, nama kerennya apa tadi? Bioflok. Bioflok. Iya, jadi kolam bioflok ini tahun keempat saya. Jadi 1 tahun itu saya anggarkan untuk 6 orang. Per 1 tahun? Iya, per 1 tahun ada 6 orang yang kita modali. Ini sudah tahun keempat, artinya ya 6 kali 4 ya sekitar 32 anak muda yang sudah kita berikan modal ternak usaha ternak ikan itu. Tapi fokusnya ke situ ya Mas ya? Fokusnya ke situ. Ya kadang ada yang nila, kadang ada yang pilih gurame, kadang ada yang kemarin terakhir pada pilih lele, ya udah. Lele gampang. Di Wonorejo itu sekarang sudah 32 orang ini yang punya kolam bioflok ini. Tapi selama ini sudah hasil? Artinya sudah dari yang paling pertama sampai sekarang jalan terus gitu, nggak mandek gitu? Ya awal-awal memang banyak problem. Tentu kan mereka juga belajar ya terkait dengan ternak ikan itu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun berjalan ya profit ke mereka ya nambah-nambah pemasukan juga gitu. Dan biasanya sih kalau yang fresh graduate ini yang tahun ini misalnya belajar awal-awal ternak itu ya nanti mesti akan mengalami problem-problem. Tapi kan nanti belajar dari seniornya yang sudah-sudahan gitu. Berarti pendampingan itu mulai dari konsep awal mereka dari nol atau memang mereka sudah basic yang dipilih kayak gitu? Iya nggak dari nol. Dari nol, berarti memang dikasih tahu dari awal. Iya, jadi kita ada pelatihannya. Jadi modal usaha ini tidak hanya sekedar kita berikan peralatan itu tadi sama ikannya dan pakan untuk tahap awal, ilmunya, tapi ada pelatihan ilmunya juga. Nanti ada ilmunya. Selain itu apa Mas? Selain pemberdayaan, kalau bahasa kita kan DFKM pemberdayaan. Ya, pemberdayaan, program pemberdayaan seperti itu. Ya kalau kita beasiswa tadi ya. Ya, kalau yang ke apa namanya petani-petani kita berikan subsidi bibit sama subsidi pupuk. Jadi kalau dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu memang sudah ada. Tapi kan bagi kita itu masih ya kurang lah begitu. Sehingga di lahan pertanian di wilayah Wonorejo yang cukup luas itu kita sentuh di wilayah pertanian itu dengan subsidi bibit dan subsidi pupuk begitu. Walaupun tidak banyak, setahun ya sekali aja sih. Setahun sekali. Setahun sekali. Tapi bagi petani kita udah bersyukur sekali. Ya. Karena sekabupaten sepertinya baru kita yang ada program subsidi pupuk sampai saat ini gitu. Tapi dari daerah pun sebenarnya sudah ada kan? Sudah ada sebenarnya, cuman kan minim. Oh, yang turun ke masyarakat yang bawah itu minim. Karena dibagi banyak juga ya. Iya, seperti dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat itu sebenarnya ada subsidi pupuk, subsidi bibit itu ada. Cuman kan sangat minim gitu loh ke petani-petani kita. Sehingga ya karena bagian daripada visi misi kita ke dunia pertanian, ya kita bantu lagi subsidi pupuk dan bibit begitu. Berarti memang itu ya menyeluruh ya visi misinya. Jadi dari mulai pertanian masuk, pendidikan masuk, pemberdayaan masuk, luar biasa. Sebenarnya kan kalau dilihat dari visi misi sederhananya, problematika di Wonorejo apa sih kan gitu dulu pertanyaannya. Masalahnya apa? Masalah yang paling detail apa sih? Ya ketika masalah yang paling detail itu udah ketemu, ya udah tuangkan aja di visi misi. Kembangkan gitu. Kembangkan di visi misi, programnya apa udah nanti lah kesentuh sendiri kan masyarakat. Oke. Wonorejo ini punya apa tuh namanya Mas yang berbudaya itu? Tagline ya. Tagline. Tagline-nya apa Mas? Ya, kalau yang ngomongnya takut salah biar Pak Lurah. Gimana itu? Ya, tagline kita itu religius dan berbudaya. Religius dan berbudaya. Ya sejak 4 tahun yang lalu, pokoknya saya jadi kepala desa itu Wonorejo harus punya komitmen religius dan berbudaya. Gitu. Yang sudah religius jadi tambah religius. Karena Wonorejo ini di mana-mana terkenal udah religius. Iya betul. Ya, ini kan mempertahankan dan memperkuat kan. Betul. Ada penguatan lah, penguatan. Kadang sesuatu yang sudah baik itu kalau nggak dikuatkan kan nanti jadi luntur kan begitu. Jadi kita tetap yang sesuatu yang baik kita pertahankan, kita kuatkan lagi dengan beberapa program-program yang tentu juga kita laksanakan. Dulu saya sempat berpikir Mas, apakah bisa religius berbudaya ini dijadikan satu? Saya pribadi sempat berpikir, ini gimana? Sedangkan terkadang banyak di antara nilai-nilai agama kita itu mentok di budaya, iya kan? Kayak ini tidak boleh, budaya ini tidak boleh karena bertentangan dengan Islam. Ya contoh kayak seperti lah, kayak kita ibadah kok dicampurkan dengan budaya nanti orang lain
mengatakan, wah itu kok campur aduk antara agama dan budaya. Iya. Itu gimana cara menurunkan dua tagline itu? Sebenarnya pada awalnya kan religi ini kan tentang sebuah visi misi keagamaan. Yes. Budaya ini yang saya maksud awal itu adalah budaya-budaya keagamaan itu gitu loh. Oh gitu ya. Awalnya begitu. Jadi tentang program-program kegiatan yang gerakan sholat berjamaah 5 waktu. Sayang saya nggak bawa kaosnya ya. Lupa tadi nggak diingatkan. Saya tahu gitu tak pamerin kaosnya. Asistennya itu. Saya bagian daripada ya ada sedikit rezeki. Saya membuat kaos banyak itu kayak saya sebarkan ke warga. Udah 2 kali ini saya membuat kaos. Masih ada sih beberapa. Tulisannya apa itu? Kapan-kapan. Ya itu. Desa Wonorejo, religius berbudaya. Pertama, religius dan berbudayanya itu adalah gerakan sholat berjamaah 5 waktu, rajin baca Quran, gitu kan, rajin sedekah, terus utamakan gotong royong, sama yang satu wajib jam belajar dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu yang di belakang itu? Ya, yang di belakang itu, minta sablon itu. Itu awal konsep religius dan berbudayanya. Ternyata tahun ketiga, tahun keempat mengalihkan budaya-budaya yang negatif di masyarakat yang mungkin sudah sangat cukup jauh melekat di sana. Yes. Ya saya nggak mau sampaikan banyak, nanti ini para ustadz-ustadz kan sudah ya. Jadi ya masih budaya-budaya yang bersangkutan dengan syirik, akhirnya kita geser ke budaya yang lain gitu. Yes. Budaya-budaya yang ke barat-baratan nih yang saat ini mungkin ya terkait dengan fashion, food dan lain sebagainya ini sudah mulai ke sana, kita geser ke arah yang agak budaya-budaya kejawaan ginilah begitu, atau budaya-budaya yang keislamian lah begitu ya. Terus kegiatan-kegiatan yang barangkali mohon maaf senengane do campur sarunan gitu ya. Itu kan sudah melekat banget jadi budaya begitu. Apalagi orang Jawa ya. Kita mulai mengalihkan lah gitu ya daripada budaya-budaya seperti itu ke arah yang kalau ada 17 Agustusan pentas-pentas seni itu Mbok Yao menampilkan dari anak-anak didik kita saja. Ya mohon maaf kita ini kan orang dakwah, jadi strategi dakwah kita itu jangan disamaratakan, nggak bisa. Jadi kalau lingkungan ini seperti ini, yo konsep strateginya seperti ini. Lingkungan kita wis mapan apik nenggon daerah kidulan yang sudah Wonorejo, yo dikasih ustadz yang keren-keren dari nasional gitu ya nompo. Tapi kan nggak belum tentu juga ditompo di daerah sini kan gitu kan. Artinya itulah yang saya mainkan peran religius dan budaya. Itulah pentingnya manajemen dakwah. Dulu sempat ngobrol banyak di sini juga. Sama Satu Mer. Termasuk salah satu kecerdasan dai itu ya melihat mad'u. Betul. Dan nggak bisa disamakan. Apalagi posisinya antum sebagai kepala desa harus pandai memecah berarti kan. Oh di sana perlunya ini, di sana perlunya ini. Kadang kan kalau kita membuat seperti itu kan ada itu Mas, ada perbedaan, ada yang mendukung, ada yang enggak. Iya, betul. Itu cara nyikapinya gimana? Untuk yang tidak, yang mungkin agak apa tuh terlalu kaku karena kan ada kata-kata yang mohon maaf, semua orang sesukses apapun, seidealis apapun tetap ada orang yang nabi saja musuhnya banyak. Iya, pastilah itu. Gimana itu Mas, cara manajemen hatinya gimana? Atau manajemen cara menyelesaikan masalahnya itu? Jadi tadi kembali ke strategi dakwah yang kita terapkan ya. Oh iya. Jadi kalau kita paham dulu konsep strategi dakwah yang kita punya, itu ya paling tidak persoalan-persoalan masalah kemasyarakatan yang tentu berbeda prinsip dengan kita, insya Allah ya sedikit banyak bisa terselesaikan gitu. Memang awal-awalnya, masya Allah ya pertentangan itu kan luar biasa. Tapi lama-lama kan justru dulu awalnya kita yang malu-malu, sekarang mereka yang mau ngadain event-event yang kira-kira nggak religi dan berbudaya itu mereka yang malu gitu loh. Paling tidak begitu. Awal-awalnya kan begitu. Nanti kan lama-lama juga mapan kan begitu. Yo saiki nek ngenek acara yo sing terlalu vulgar begitulah gitu. Akhirnya kan terhapus ya, harapannya seperti itu. Sehingga ya sekali lagi mengetahui konsep strategi dakwah, tidak menyamaratakan, walaupun kadang-kadang yo pengennya aku ki ning kono ki yo memunculkan sisi sisi religiku gitu. Cuman kan
karena melihat kultur masyarakat Yes. yang berbeda, kalau nanti ibarat saya tekan, saya Dipaksakan, paksa, justru nggak akan bisa dengan kita, Iya. malah justru lari gitu loh. Iya, iya, betul. Makanya dengan itu, ya alhamdulillah sekarang yo qadarullah di beberapa daerah-daerah yang dulunya juga abangan gitu loh dalam tanda kutip, sekarang juga sudah lebih religi lah begitu dibandingkan. Iya, sudah mulai kultur abangannya sudah mulai hilang gitu. Jadi mapan lah gitu. Apa-apa pokoknya Mas Lurah gitu. Bahkan sampai kemarin ada lingkungan juga yang kulturnya saudara kita di NU ngundang Habib Soleh gitu kan. Ada videonya. Iya. Satu-satu. Wah, makanya itu ya akhirnya kan ya enggak apa-apa, monggo. Saya juga melihat beberapa kajiannya Habib Soleh juga bagus. Akhirnya mau diadakan di daerah Bancaan Jetis kalau di kita gitu ya, yang di daerah utara itu yang masih banyak abangannya, ya kita datang, kita berikan sambutan, kita motivasi juga untuk konsep ayo kita bareng-bareng yondandani warga Ramadhani masyarakat begitu. Masya Allah. Wah, saya nggak bisa bayangkan kalau saya posisi di situ ya susah kali itu. Susah. Karena yang jadi apa namanya gesekan kita SDM, maksudnya manusianya gitu loh. Kadang kan manusia itu kan kalau dengan cara ini nggak bisa, dengan cara lain. Yang kita khawatirkan tuh kalau sampai mereka berpikiran dengan cara yang melegalkan segala hal yang dari kebijakan lurah sendiri tidak, tapi mereka pengen memaksakan, itu yang akan berbahaya gitu. Kalau sampai mereka benar-benar sampai memaksakan, tapi kan insya Allah kan enggak. Oke. Ini lurah dengar ditambah masa jabatannya. Iya. Sampai tahun 2029. Berapa ini? Saya berarti 2024 ya. Saya itu selesainya kan aslinya tahun depan 2025. Ya? Tahun depan kan? 25, ya 25. Terus tambah 2 tahun berarti 27 saya. Oh, tambahnya cuma 2 tahun ya? 2 tahun. Cuma 2 tahun. Bagi beliau kayak udah cepet rampung. Iya, aku wis mumet jane ya. Masya Allah. Pengennya udah cepet selesai gitu. Tapi yo ini belum selesai saja sudah banyak yang deklarasi 2 periode. Gimana, Mas? 2 periode masuk lah? Masuk. Aduh, lah kalau itu yang terbaik yang mau gimana lagi? Takdirnya Allah, insya Allah yang terbaik. Berat ini sebenarnya. Oke, Mas Ayis, ini ada satu yang kemarin baru viral ya di media, bahwasanya Desa Wonorejo mendeklarasikan sebagai desa anti korupsi. Apa itu desa anti korupsi itu? Sebenarnya awalnya tahun 2023 ini kan kita diminta untuk mewakili kabupaten acara Hakordia di Semarang. Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia. Oh ada. ada. Itu biasanya akhir tahun Desemberan gitu di Semarang. Terus akhirnya ketika pulang ya lewat inspektorat kalau di kita ya, lewat inspektorat, juga lewat DPMD. DPMD itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh Ibu Bupati pada waktu itu ya tahun 2024 untuk desa anti korupsi itu Kabupaten Sukoharjo diwakili sama Wonorejo kan begitu. Satu Sukoharjo berarti ya? Ya, satu kabupaten. Satu kabupaten, satu desa. Kita tahun ini 2. Jadi yang mewakili Wonorejo sama Ngemplak. Ngemplak Kartosuro. Oh sih ini berarti. Iya, Ngemplak Kartosuro sini. Jadi 2 desa ini yang mewakili ke Kabupaten Sukoharjo untuk nanti istilahnya ya mudahnya diikutkan lomba desa anti korupsi se-Jawa Tengah. Jadi kita mewakili kabupaten sebenarnya. Tapi itu implementasinya gimana? Maksudnya apa hanya sekedar lomba untuk kalau udah juara ya sudah? Atau memang ini menjadi program benar-benar untuk membersihkan semua yang praktek-praktek yang dalam tanda kutip korupsi gitu? Ya tentu kalau dilihat dari programnya, kita nanti dikatakan lulus sebagai desa anti korupsi ini kan banyak sekali indikatornya kan. Penilaian dari KPK, dari BPK, dari Inspektorat Jawa Tengah itu kan banyak nanti. Kalau kita nanti kemudian di bulan Desember itu menerima penghargaan desa anti korupsi atau tidak gitu pertanyaannya. Maka Desember. Jadi indikator-indikator ini kan tentu ketika kabupaten melihat Wonorejo kok kenapa harus yang maju, ini kan mesti kan dalam sejarah dalam sejarah riwayat
kepemimpinan 4 tahun ini kan pasti beliau-beliau ini kan juga melihat bagaimana sepak terjang Desa Wonorejo. Ya alhamdulillah ya terkait dengan 9 indikator yang dikeluarkan oleh KPK tentang integritas anti korupsi itu ya termasuk tanggung jawab, adil, jujur, kemudian juga apa namanya transparan itu kan semuanya alhamdulillah setelah dinilai oleh kabupaten itu kita lolos layak lah gitu untuk mewakili kabupaten ke tingkat Jawa Tengah. Makanya terus kemudian ya beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu ya sebagai komitmen kita ini kan sejak awal kan mungkin ya Tatkolis ya udah tahu lah saya jadi lurah ini kira-kira ngeluarkan biaya berapa gitu. Kalau teman-teman mungkin sampai ratusan juta, lah saya ini punya tabungan 25 juta saja nggak sampai. Terus dulu jadi kepala desa juga nggak ngeluarkan uang, nggak ngeluarkan amplop, bahkan semuanya ya disupport dari warga sekitar juga. Malah yang justru habis uang saya ini kan buat pelantikan itu. Karena pelantikan lurah setelah jadi kepala desa, akhirnya pelantikan warga pengen ikut, akhirnya ya kita sewakan bis, juga kita fasilitasi makan snack juga, terus beli seragam putih-putih itu, itu habis berapa juta sendiri itu. Jadi tabungan saya 25 juta itu malah habis buat itu. Ternyata di sini penyebabnya. Itu kan awal-awal saya nyalon jadi kepala desa itu kan itu. Jadi kalau istilahnya untuk warga yang datang buatkan minum, snack itu aja udah banyak yang mikir gitu, udah banyak mikir aja, tetangga-tetangga, keluarga-keluarga itu udah banyak yang support aja. Tiap malam itu malah ngantri, nanti malam jadwalnya siapa, dimasak lele, ada yang masakin mie, ada yang masakin neko-neko gitu sampai Masya Allah jadi berkah semuanya. Nah, mungkin sejak itu akhirnya ya kita berproses, pokoknya korupsi no gitu loh. Walaupun itu sudah merajalela kan gitu ya. Tidak semuanya sih, tapi banyak juga yang kasus-kasus terjadi di desa, apalagi penyimpangan-penyimpangan dana desa, ya kita mencoba untuk melaksanakan 9 nilai integritas dari KPK itu ya alhamdulillah lolos bisa diterima gitu. Makanya kemarin launching itu ya agak seru lah gitu. Saya sempat nggak sempat hadir waktu itu. Ada di mana ya, acara di Karanganyar kalau salah. Kopika. Kopika teman-teman hijrah Karanganyar itu. Wah, pengen teko ya, tapi insya Allah ada yang itulah. Kehadiranku hadir sama ndak masalah. Kalau antum harus hadir. Oke, sebelum lanjut masalah ini Mas, masalah apa namanya desa anti korupsi. Tadi kan berarti kan latar belakangnya seperti itu, karena memang dari daerah melihat ada potensi nih untuk diikutkan dari Desa Wonorejo. Saya ingat, saya mau lompat sedikit. Kan istri antum kan pakai cadar ya. Nah ini kadang kan saya sempat melihat beberapa foto foto dinas di Sukoharjo gitu. Pasti kan ada rasa-rasa yang gimana gitu. Kalau dengan mengajak istri dengan cadar, saya mau validasi dulu. Kira-kira bener nggak satu Sukoharjo yang cuma cadarnya cuma istri antum? Bisa kepala desa. Kepala desa. Ya setahu saya cuma istri saya. Itu awal-awal gimana itu? Istri antum mesti kan tetap. Ya nggak mau awalnya mesti. Ya tahu sendiri lah orang mondokan gitu, tiba-tiba kita jadi kepala desa. Saya udah sampaikan sejak awal dan kuatkan mental istri saya. Nanti kalau ada apa-apa, pokoknya istiqomah. Saya nggak istiqomah. Yo apa namanya, di awal dulu kan sempet gegeran tuh itu. Saya jadi kepala desa, saya dilantik, istri saya galau mau ikut apa enggak, ya karena kewajiban untuk mendampingi suami kan, ya memang harus suami istri harus datang pakai cadar. Nanti kalau suruh ngelepas, sudah balik ke mobil aja, saya bilang gitu. Ala kulli hal qadarullah fine saja, aman-aman aja ya. Bupati dan istri pada waktu itu ya karena alhamdulillah qadarullah sebelum itu juga beliau bupati pada waktu itu ya umrohnya dengan kita udah ngerti gitu loh. Iya. Masa aja sih kowe itu yang jadi lurah gitu. Foto saya malah diajak foto. Lah kok setelah foto itu justru lewat akunnya Ibu Bupati saat ini itu malah diupdate, terus banyak yang update juga
yang buat status, bahkan di Facebook buat status, ada yang menghina itu. Ya, itu ramai waktu itu kan? Dicari banyak orang. Iya, dicari banyak orang. Bahkan sampai teman-teman hewan-hewan Laskar Solo, Kokam dan lain sebagainya nyariin orang itu kecengkel toh, ketemu dilarak di rumah saya itu sama orang yang bersangkutan. Di bawah berarti? Di bawah. Masya Allah. Itu kalau nggak keduluan teman-teman hewan itu malah habis itu udah habis. Bener habis. Serius. Terus dibawa dilarak ke rumah saya, suruh minta maaf, ya kita maafkan. Terus apa kalau nggak salah tak sangoni sarung sama baju koko kalau nggak salah. Pak ya topet ya Pak ya gitu. Bismillah ya Pak. Nanti pokoknya besok harus pakai nih sarungnya buat sholat, jangan buat tidur aja nih. Bisa kita kaku jadi gitu. Itu konteks penghinaannya di mana tuh Mas? Soal cadarnya atau soal besarnya? Besar ini cadarnya memang. Iya cadarnya. Ya kayak pokoknya ngata-ngatain yus koyo apa ninja orang modern dan lain sebagainya gitu loh. Ada kata-kata kotornya juga tapi saya lupa ya masalahnya tidak mau ingat-ingat itu. Jangan diinget-inget lah sakit hati. Yang diinget-inget masa depan kerja saja. Kalau saya mungkin sudah terlalu sering ya dibikin dan mungkin mental istri saya sudah tak kuatin juga sebelum pelantikan sudah beberapa kali tak kuatin juga mental. Cuman kan ya umat Islam mana yang terima kan begitu kan jadi persoalan. Itu kan bukan menghina personal, itu menghina syariat. Iya. Udah kayak gitu sebagai kaum muslimin ya semua harus bergerak. Betul. Itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya istiqomah. Kalau kegiatan PKK, kegiatan ke kabupaten, pokoknya jangan dilepas itu ya. Dia dilepas di rumah aja. Iya. Masya Allah. Wis bismillah, diniati gitu ya pokoknya tidak masalah lah. Kenapa juga gitu. Saya udah pede aja gitu. Ya kita bicaranya bukan bicara masalah apa yang kita pakai sih. Jadi justru dengan itu kita bicara masalah prestasi gitu loh. Yes. Maka gara-gara ini kan apa yang bisa kita berikan sih ke masyarakat, ke umat, ya ke kecamatan, kabupaten. Faktanya juga dengan bercadarnya istri saya juga tidak mempengaruhi prestasi yang ada. Kemarin 2023, 2022 juga kita juara umum terus tingkat kecamatan kan begitu PKK-nya. Tahun ini kemarin juga habis upacara di lapangan itu ya kita boyong 9 piala, kita juara umum lagi PKK tahun ini. Jadi 3-4 tahun berturut-turut istri saya bercadar ya juara umum terus gitu. Artinya tidak ada tidak menghalangi kok kita untuk berprestasi kan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah semuanya ya bisa diterima. Biasa. Kembali ke desa anti korupsi tadi, Mas Ayes. Kan otomatis kan untuk mewujudkan desa anti korupsi ini kan harus kerjasama antara masyarakat dan aparat pemerintah desa. Itu ini saya sebagai seorang masyarakat desa Wonorejo, apa yang harus saya lakukan untuk membantu mewujudkan itu? Ya sebenarnya kalau kita lebih ke meminta kepada masyarakat itu lebih perhatian dan sensitif terhadap kegiatan-kegiatan di desa aja. Yes. Apakah kegiatan-kegiatan di desa ini nanti ada sisi melek di korupsi atau tidak, kan begitu. Jadi lebih ke pengawasan sebenarnya. Kita sekarang kan eranya sudah era modern, semuanya berhak untuk mengawasi dan semuanya juga berhak untuk memberikan masukan. Kita juga menerima lah transparansi itu kita terima bersama-sama. Jadi ya saya mulai dari pribadi saya sampaikan kepada teman-teman konsep ini, teman-teman perangkat ya siap bismillah, ya udah kita semuanya ajak masyarakat untuk peduli ini. Banyak kemarin banyak program-program untuk menjelang lonceng desa anti korupsi ini yang kita melibatkan banyak masyarakat. Akhirnya masyarakat pada semangat membuat MMI tulisan, terus mural-mural di tembok, digambar. Itu kan apa ya, jiwa semangat melawan korupsinya ini kan tinggi, ada lah begitu. Sehingga ketika masyarakat mulai tersadarkan bahwa hal demikian harus kita bareng-bareng dari lapisan pemerintah desa sampai masyarakat RT yang paling kecil, ya alhamdulillah semangat itu mudah-mudahan sampai nanti desa Wonorejo terus bersih gitu. Kan kadang yang jadi masalah kadang kan masyarakat nggak peka, Mas. Ini tuh sebenarnya korupsi atau enggak, atau kan karena masyarakat pengennya cepat rampung gitu. Cepat rampung, aku punya urusan ini gimana? Enaknya gimana? Ya Mas, nah kan gitu biasanya gitu kan. Ya, nah
cara apakah hanya lewat sosialisasi, Mas? Atau memang lewat pendekatan-pendekatan, memang ada orang-orang khusus untuk menyampaikan itu ke masyarakat? Apa memang modelnya seperti apa untuk menyampaikan itu? Ya sebenarnya launching kemarin mungkin pilot project awal. Kita ke depannya kan juga melibatkan lembaga-lembaga desa, termasuk Pak RT, Pak RW di lingkungan itu. Maka kalau istilah pejabat-pejabat strukturalnya di desa sudah ngeh tentang program ini, ya biasanya begitu ya. Biasanya kan sumber dari terjadinya suap, terjadinya korupsi, terjadinya apa namanya ya penyelewangan terhadap uang itu kan dari itu dulu gitu, dari struktural itu dulu. Kalau itu sudah selesai, nanti tinggal menyebarluaskan kepada masyarakat saja begitu kan tentang itu. Makanya ini juga jadi motivasi. Kemarin ada yang buat video apa namanya lomba video juga kan di masyarakat. Di angkringan itu ya? Di angkringan juga ada yang udah keren banget. Juga yang tidak kalah kerennya itu kemarin yang ini nyontoh dari perilaku saya mungkin, karena saya ini kan semua tanda tangan yang ke saya ini kan sifatnya gratis. Saya nggak mau memberikan apa ya istilahnya beban kepada masyarakat kita. Ya pada prinsipnya saya pengen memudahkan urusan warga saya saja begitu kan. Ini kan nek dibahas secara agama wis turah-turah lah ustaz-ustaz kita ini kan gitu ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu kan. Allah saja suka memudahkan urusan hambanya. Kenapa kita itu sukanya mempersulit malahan begitu ya. Nek ora nek duit, ra gelem tanda tangan. Itu kan sukanya mempersulit diri kan begitu. Ya, apalagi ada hadis yang mengatakan kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah kan begitu. Jadi itu aja lah gitu. Jadi tanda tangan apapun termasuk tanda tangan yang mungkin sifatnya ada nilai materinya kayak SKW, surat keterangan waris, itu ya buat saya gratiskan. Kalau ada teman-teman kepala desa yang lain mungkin minta, monggo, itu urusan hak mereka ya. Cuman kalau bagi saya, ya itu kita mudahkan urusan warga kita, masyarakat kita, yuk kita gratiskan, tidak ada persoalan gitu. Ya, itu jadi apa ya, awal juga masyarakat juga menilai, ayo mumpung Mas Lurah iki dadi lurah, ayo sertifikat apa nek anu ndang digoleki tanda tangannya gitu biasanya terus gitu. Ya berarti itu gejolak untuk 2 periode semakin besar. Berat ini. Ya kita bantu doa lah. Ya bantu doa lah, semoga bisa lancar semuanya. Insyaallah. Istiqomah, yang penting istiqomah. Kalau kita bicara tantangan internal eksternal, saya yakin kan macam-macam Mas ya. Maksudnya tantangan dari internal teman-teman dari kelurahan sendiri kan mesti kan ada gejolak kan itu. Untuk mendeklarasikan ini kan berarti kan mereka harus mau nggak mau bersih gitu. Bersih. Ya terus kalau dari tantangan-tantangan eksternal apa namanya dari masyarakat sendiri apa namanya semua positif ya Mas ya untuk melihat prospek ini untuk desa anti korupsi ini. Ya insya Allah semuanya positif ya walaupun ya ada beberapa yang apa namanya dulu di awal-awal kita mau launching ini kan iya lurahe iso resik ra korupsi aku perangkatnya gitu kan. Itu yang saya tanyakan karena ya mohon maaf ya sejarah ya tidak bisa dibohongi. Kalau dulu pernah ada beberapa kasus keuangan di desa oleh beberapa ya teman-teman kita, ya akhirnya kita mulai jelaskan sedikit demi sedikit. Ini bagian daripada dakwah kan gitu. Kita jelaskan, ayolah kita komitmen bareng-bareng, yang dulu-dulu seperti itu ya jangan dilakukan lagi. Ya akhirnya dari itu perbaikan demi perbaikan yang kita lakukan, beberapa video yang sudah kita buat juga itu. Video apa namanya yang kemarin sudah kita share di beberapa media juga tentang perangkat-perangkat komitmennya, perangkat-perangkat seperti apa itu dengan 9 apa nilai integritas anti korupsi itu. Saya minta tag video semuanya biar mereka juga itu sebagai kaca buat mereka bahwa ketika mereka melihat video itu aku wis komitmen ngono kuwi yo aku wis berusaha untuk bersih. Ya paling tidak itulah yang bisa kita lakukan untuk di internal kita gitu. Sehingga
masyarakat semakin luas itu bisa menilai bahwa yo kepemerintahan di Desa Wonorejo itu betul-betul bersih. Ayo kita sungguh bareng-bareng kira-kira. Ya, Insya Allah. Oke. Terus gini nih, ada yang menarik lagi nih di Desa Wonorejo yang dari dulu saya belum pernah mendapatinya selama hidup di Wonorejo. Tentang masalah Karang Taruna Desa. Itu sebelum antum atau di zaman antum? Ya pas zaman saya. Pas zaman antum lah. Iya. Ini kan ada Karang Taruna Desa yang diisi anak-anak muda. Anak muda lah itu ada nggak untuk dimasukkan untuk sebagai delegasi untuk menyampaikan program-program ini atau program-program lain maksudnya dilibatkan buatan Karang Taruna apa namanya Mas? Bakti Muda. Bakti Muda itu kan di zaman sebelum antum kan nggak ada itu Karang Taruna. Neng Wonorejo paling Karang Taruna cuma ada di daerah itu mana? Blimbing sama di daerah mana itu? Bangunrejo. Iya, gitu kan. Sedang di Wonorejo itu enggak ada. Kalau Sinoman dia pemuda gitu. Pemuda. Nah, itu tiba-tiba ada Karang Taruna Desa. Nah, itu sebenarnya awalnya apa tuh Mas untuk dibuat itu? Sebenarnya untuk apa tuh? Sebenarnya kalau di kelembagaan pemerintahan desa itu harus ya? Ya, itu istilahnya organisasi anak mudanya kan namanya kan Karang Taruna gitu. Sedangkan kalau kita yang sudah bergerak di Pemuda Muhammadiyah misalnya, itu ya pemuda-pemuda itu gitu. Dan saya ini ketika jadi kepala desa, itu ketua Karang Tarunanya dulu, itu umurnya hampir sudah 45 atau 50 tahun malah. Oh memang sudah gitu. ada? Sudah ada, cuman mungkin bagi masyarakat kita pada waktu itu kan nggak ngerti aja karena nggak ada kegiatan. Kalau antum sendiri tahu nggak sebenarnya ada? Ya tahu lah. Sebelum jadi lurah? Iya sebelum tahu? Ya tahu. Oh, Karang Taruna itu Karang Taruna itu ya apa ya istilah organisasi kepemudaan aja di lingkup pemerintahan. Maka ketika saya masuk, lah ini sayap kanan saya apa gitu loh. Saya ibarat bisa gerak. Berdiri ini ya susah kalau saya berdiri sendirian begitu. Makanya beberapa program-program visi misi itu tidak ada yang saya laksanakan sendiri. Yes. Itu prinsip ilmu manajemen ya. Prinsip ilmu manajemen itu kalau kita punya programnya gandeng. Mendelegasikan. Iya, programnya itu gandeng. Jangan kita itu punya program kita laksanakan sendiri. Betul. Kalau nanti itu akan berimpact pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas di satu itu. Kemudian efek yang dominan paling nanti jangka panjangnya efek politis. Yes. Ya, itu sangat mempengaruhi itu. Misalnya saya tadi ada program Mina Ampoh. Yang saya ajak siapa? Karang Taruna. Anak-anak muda. Saya punya subsidi pupuk dan subsidi bibit. Siapa yang saya libatkan? Petani. Saya punya kesehatan, jaminan kesehatan desa. Siapa yang saya libatkan? PKU, klinik PKU Imam Sodo itu. Saya punya beasiswa. Siapa yang saya libatkan? Guru-guru dan pendidikan yang ada di Desa Wonorejo. Yang dulunya nggak milih saya kira-kira begitu. Yang dulunya nggak senang dengan saya karena saya kasih program-program yang bagi mereka itu ada program-program strategis. Ya akhirnya nggak ada kata buruk dari mereka. Iya. Oke. Itu impact politiknya jangka panjangnya bagus. Udah deh, tadi nggak usah nunggu periode habis sudah lanjut gitu. Oke, berarti memang anak-anak muda ini tadi kalau bahasa jenengan sebagai sayap kanannya. Iya, betul. Untuk menyukseskan banyak program yang sudah diimpikan lah untuk ditata sudah di desa itu. Terus gini Mas Ayes, ini mungkin sebelum terakhir. Cara bagian waktu antum gimana? Manajemen waktu ini kan berat sekali. Ini pertanyaan pamungkas di sini sebenarnya. Antum sebagai kepala Desa Wonorejo, ini nggak apa ya sekarang disampaikan ya. Ketua Pemuda Muhammadiyah Sukoharjo, Layismu juga ya? Iya. Layismu Sukoharjo. Di desa organisasi udah nggak ada? Ya bendahara PCM. Bendahara PCM. Apalagi Mas? Udah itu kan ya. Masya Allah. Ini kan baru nyelesain kuliah aja S2 ini tinggal tesis sama kuliah. Insya Allah lancar lah, insya Allah lah. Iya. Ngambil apa Mas? Ambil Magister Manajemen. Oke. Dah ya cocok lah lulus berarti. Tahun ini harus lulus soalnya. Iya. Jadi ada ya paling tidak kalau sama kuliah 5 kesibukan lah. Itu cara baginya gimana dan semuanya strategi. Kecuali kalau lurah
tapi di Pemuda Muhammadiyah mungkin jadi bagian apa, itu kan mungkin bisa di itulah. Dan ini semua strategis. Gimana Mas cara baginya Mas? Bisa biarkan sama belajar dan tidak ada alasan kalau kita ada kewajiban double itu nggak mau menerima gitu. Gimana tuh Mas? Ya pripun malih ini karena sudah apa ya istilahnya jadi tanggung jawab yang saya ini harus nggak bisa nolak itu tuh. Nggak bisa nolak dari semua yang melekat di diri saya juga begitu. Karena kadang-kadang sampai nggak ada pilihan gitu loh, mbok yo liane tapi kan nggak bisa. Nyatanya juga beberapa amanah-amanah yang strategis diamanahkan ke kita. Lah konsep manajemen ya saya kira hari-hari saya itu lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Jadi kalau pulang-pulang ke rumah itu biasanya tinggal tidurnya aja gitu. Bangun berangkat siang, nanti pulang sore, kadang sore di rumah, nanti malam sudah berangkat lagi. Belum tambah lagi ngisi kajian. Iya, itu yang sampai saya Ramadan kemarin drop karena 30 hari full. Mungkin jadwalnya lebih dari 30 kali gitu kan. Sampai pingsan pas pada waktu imam taraweh itu. Oh iya? Iya, saya opnam itu. Waduh. Saya janjiin ngisi temen di Tawangmangu itu saya nggak sampai nggak kelakon. Idul Fitri aja pada waktu itu saya batalkan juga, tinggal 5 hari itu memang udah parah-parahnya. Sekarang ya yun ngapunten memang saya mengurangi jadwal ngisi kajian. Tapi yang paling banyak sih biasanya Jumat sama Ahad yang nggak bisa nolak. Ahad pagi subuh berjamaah itu pasti itu pasti kayak gitu itu. Sama yang kajian rutin aja sih seminggu sekali paling gitu. Ya itu ya pokoknya intinya ya bismillah gantian. Dan teman-teman alhamdulillah juga saling bisa mengerti, memahami. Artinya pergantian yang saya harus hadir ke sana dulu, saya harus bergantian hadir ke sini dulu, saya harus mungkin mikir ini dulu. Saya kayak gitu. Insya Allah teman-teman di organisasi ya paham ya semuanya. Pada intinya kita kan pengen ya tanggung jawab bisa dimaksimalkan. Tapi paling tidak dari beberapa yang sudah kita lakukan, dari mungkin pemikiran-pemikiran yang sudah kita curahkan di sana juga, itu ada beberapa teman-teman yang mungkin siap untuk menjadi sayap kanan tadi gitu yang bisa melaksanakan dari program-program yang kita punya gitu. Nah, berarti intinya kita sebagai seorang muslim kalau punya tanggung jawab harus punya sporting kan. Sporting itu kan penting sekali untuk menyukseskan apa yang menjadi tujuan utama kita di situ. Iya. Gitu Mas Ayas, mungkin terakhir. Iya, boleh. Terakhir, apa pesan ya untuk teman-teman anak-anak muda terutama, karena mungkin ini penonton didominasi anak-anak muda. Gimana pesan untuk anak-anak muda yang mungkin mereka mendapati atau menjalani hidup tidak seperti yang mereka inginkan, kayak antum. Nah, sebenarnya nggak mau di lurah kan, tapi kan udah mau nggak mau. Itu gimana? Bisa disampaikan ke teman-teman dan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya. Gimana? Ya kalau saya sih pesan-pesan ke teman-teman muda yang mungkin masih, mohon maaf ya, apatis terhadap salah satu strategi dakwah di politik. Ya ngapunten mungkin kalau ada perbedaan prinsip, tetapi bagi kami ya politik ini salah satu jalan strategi dakwah, mau ndak mau gitu. Faktanya bahwa ketika saya jadi kepala desa, ya semua dakwah di lingkungan Desa Wonorejo kan semakin lebih terbuka. Apa sih yang enggak buat teman-teman dakwah, teman-teman yang berkecimpung di dunia dakwah, kalau sudah urusannya di Desa Wonorejo semuanya sih kasih gitu, open aja gitu. Bahkan beberapa program-program kita juga program-program yang hubungannya dengan strategi dakwah juga begitu. Maka jangan pernah apatis terhadap teman-teman yang di dunia politik dalam rangka mereka berdakwah di sana. Ya kepekaan terhadap lingkungan itu menjadi penting juga begitu. Sehingga nanti optimisme seseorang anak muda yang kira-kira nanti menjadi calon-calon pemimpin yang baik ini semakin didominasi begitu loh. Jangan sampai nanti ya lembaga-lembaga dan ya posisi-posisi strategis nanti didominasi sama orang yang nggak baik, ya akhirnya justru kita sendiri yang nanti akan tergilas ketidakbaikan itu. Tapi kalau kita mencoba untuk masuk, mewarnai lah, kalau belum bisa ya mewarnai seperti pelangi ya sidik-sidik lah, ya mungkin nanti semburat-semburat, tapi lama-lama kan juga kental. Akhirnya orang juga akan melihat bahwa komitmen kita di dunia dakwah
dan komitmen kita masuk di dunia politik, ya akhirnya ya udah kita nikmati saja lah sampai saat ini. Yang penting kita selalu doa aja kok sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan kayak gitu aja. Dan jangan lupa kita senantiasa untuk ya peduli terhadap dakwah, karena jalan juang kita itu ya lewat dakwah. Lewat dakwah, betul. Ya bagi saya sih pekerjaan utama saya ya dakwah gitu. Jadi kepala desa ini pekerjaan sambenan aja gitu. Ya. Untuk mengimplementasikan dakwah kita saja di masyarakat agar lebih luas gitu. Ya, Masya Allah. Ya ini kalau yang saya tangkap, saya simpulkan, antum berusaha untuk memadukan antara dakwah dengan politik, dan itu bisa menjadi satu ornamen yang indah. Dan semoga kita doakan semoga bisa terus menebar kebaikan untuk Desa Wonorejo dan umumnya untuk Kecamatan Polokarto dan lebih lagi untuk membanggakan Sukoharjo. Dan wabil khusus semoga ya negara kita ini terbebas dari korupsi. Dan diawal dari bawah, dan semoga terus bisa berkembang menjadi negara anti korupsi. Insya Allah. Ya, doa kita bersama gitu loh. Kita mulai dari yang kecil dulu kan. Ya, dari bawah dulu, diawali dulu. Dan kita harapan kita semua, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik, terima kasih pemirsa FKM TV. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.